tolong ini jangan dianggap main-main, karena yang ngomong ini adalah mantan Danjen Kopassus. Ya, mantan Danjen Kopassus, yang mana kita tahu bahwa Kopassus itu adalah komando pasukan khusus. Nah, jadi beliau berkata seperti ini. Joko Widodo itu yang kita udah tahu 10 tahun ini bajingan penipu. Udah pasti dia tidak punya ijazah. KPUD Solo tidak ada ijazah dia. KPUD DKI tidak ada. KPU Pusat tidak ada. Udah jelas. Yang lain-lain tadi udah jelas oleh Mas Eros. Yang saya sesalkan dan saya kecewakan adalah aparat negara, dari mulai presiden dan pembantu utamanya dalam penegakan hukum ada Kapolri. Selain Roy Suryo CS, ya Bapak dan mantan Danjen Kopassus ini juga menyatakan dan mentransmisikan ucapannya di sosial media, yang mana ucapannya tersebar sampai di FYP saya dan di banyak FYP orang di seluruh Indonesia. Ya, di banyak FYP orang di seluruh Indonesia. Jadi yang dia nyatakan ini adalah ya bahwa Bapak Jokowi itu tidak punya ijazah. Bahkan dia berkata tidak punya ijazah. Ya, sampai disebutkan kemudian KPU dan lain sebagainya. Yang mana ketika Bapak Jokowi memang benar punya ijazah, berarti apa yang diucapkan oleh Bapak ini adalah kebohongan. Dan yang mengucapkan kebohongan adalah bukan orang biasa, melainkan mantan Danjen Kopassus. Haruskah yang seperti ini dibiarkan? Tolong dulu teman-teman, tuliskan di kolom komentar, seharusnya hal seperti ini ditindaklanjuti secara hukum atau tidak. Karena jika berbicara mengenai hukum, perbuatan yang dilakukan oleh beliau ini sudah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana. Kedua teman-teman, katanya Bapak Presiden Prabowo atau negara Indonesia ini ditipu oleh Donald Trump. Soal tipu menipu itu tergantung kesepakatan dan keputusan dari pejabat yang memutuskannya. Nah, jadi yang namanya menipu itu misalnya nih Indonesia saya kirim pesawat 10, tahu-tahu dikirim 5, itu baru namanya menipu. Tetapi jika itu terjadi kesepakatan, meskipun itu merugikan Indonesia, berarti itu tidak tipu menipu, melainkan ya kekonyolan dari pejabat. Namun faktanya mungkin ini arahnya ke negosiasi dagang yang kemarin, yang mana barter nih teman-teman ya, yang hubungannya dengan beberapa hal yang harus dibeli dari Amerika sejumlah sekian miliar dolar, kemudian pajak ya antara Indonesia dan Amerika dalam melakukan perdagangan ya, ekspor impor, yang mana itu semua sudah saya jelaskan di dalam video, yang mana itu semua menurut saya sudah saling menguntungkan kedua belah pihak. Memang Indonesia harus mengganti penurunan pajak tersebut dari sekian menjadi sekian, kalau nggak salah sekarang menjadi 19% ya pajaknya ya. Itu syaratnya Indonesia harus membeli beberapa produk. Namun menurut saya semua itu sudah merupakan hal yang cukup ya, prestasi yang sudah sangat luar biasa. Karena jika itu tidak dilakukan oleh orang-orang yang profesional seperti saat ini, maka yang ada Indonesia akan digencet secara pajak sehingga kemudian kita rugi.